Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang berbahagia, pada kesempatan hari ini marilah kita belajar pendidikan agama Islam. Baik, kita pelajarin ini ya, materi 4, yakni perilaku terpuji. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu 1.1.8, meyakini bahwa sikap saling tolong menolong sebagai cerminan dari iman. 2.8.1, menunjukkan sikap tolong menolong. Berikutnya 3.1.81, menyebutkan arti tolong menolong, menjelaskan manfaat tolong menolong, menunjukkan contoh sikap tolong menolong, dan yang terakhir bisa mendemonstrasikan sikap tolong menolong. Inilah peta konsepnya, perilaku terpuji yang kita pelajari, kerjasama dan tolong menolong. Kerjasama sudah kita pelajari sebelumnya, yang kita pelajari sekarang yaitu tolong menolong. Kita lanjutkan. B. Tolong menolong. Jika kita melihat orang lain dalam kesulitan atau kesusahan, kita harus menolongnya. Jika ada orang minta tolong, kita juga harus menolongnya. Memberikan bantuan dan pertolongan adalah perbuatan yang mulia. Kita harus memiliki sikap tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Jadi tolong menolong itu dalam kebaikan, kejahatan tidak boleh. Anak-anak dengarkan saja, Bapak bacakan kisah ini. Penduduk kota Yasrib atau kota Madinah, saat itu disebut Yasrib, pernah melakukan kerjasama dengan Rasulullah SAW dan sahabatnya. Puncak peristiwa terjadi ketika Rasulullah SAW melakukan hijrah dari Mekah ke Yasrib. Sebelumnya, orang-orang kafir Mekah meninggalkan permusuhan. Sebelumnya, orang-orang kafir Mekah meningkatkan permusuhan kepada Nabi Muhammad beserta para pengikutnya, bahkan berencana melakukan pembunuhan. Akhirnya Rasulullah memberitahu penduduk Yasrib tentang rencana berhijrah. Hati penduduk Yasrib ketika itu sebenarnya telah beriman kepada Nabi karena telah banyak mendengar kabar tentang kebenaran agama Nabi Muhammad. Setelah 7 hari lamanya perjalanan menyusuri padang pasir, akhirnya Nabi Muhammad dan para sahabatnya pun tiba di Yasrib. Apa yang penduduk Yasrib lakukan terhadap Nabi dan para sahabat saat tiba? Mereka menyambut dengan sukacita dan menyediakan penginapan serta makanan bagi teman-teman yang baru datang dari Mekah. Orang-orang yang datang dari Mekah disebut kaum muhajirin
kaum yang berhijrah. Bapak ulangi, orang-orang yang datang dari Mekah disebut kaum muhajirin atau kaum yang berhijrah. Sedangkan yang menyambut mereka dan memberikan pertolongan disebut kaum Ansor atau kaum yang menolong. Yang menyambut mereka dan memberikan pertolongan disebut kaum Ansor. Inilah tolong menolong yang digambarkan oleh kaum muhajirin dan kaum Ansor. Kisah berikutnya, kala itu Ka'bah di Mekah sudah menjadi tempat berdoa bagi orang Arab sebelum kedatangan agama Islam. Mereka berdiskusi tentang siapa yang akan meletakkan batu itu. Para tokoh suku bangsa Arab sampai bersitegang ingin meletakkannya, namun ditolak oleh pemuka suku yang lain. Para kepala suku kemudian mendengar nama Muhammad dan akhirnya mereka datang kepada Muhammad dan meminta pendapatnya. Apa yang disarankan Muhammad ternyata adalah suatu tindakan penyelesaian yang luar biasa. Para pemimpin suku pun kemudian mengikuti saran Nabi dan akhirnya batu dapat diletakkan dengan damai dan aman. Cara yang disarankan Muhammad adalah semua sorban setiap kepala suku dijulurkan bersama-sama. Batu Hajar Aswad kemudian ditaruh tempat di tengah. Muhammad kemudian menyuruh semua kepala suku memegang kain ujung masing-masing dan jadilah semua suku mengangkat bersama-sama dan bergotong royong membawa batu itu ke dinding Ka'bah yang berlubang. Apa yang menarik dari kisah tadi? Nabi Muhammad mengajarkan kerjasama dan gotong royong agar pekerjaan yang semula sulit menjadi mudah, yang semula berat menjadi ringan. Inilah manfaat tolong menolong. Kita lihat yang pertama adalah meringankan beban orang lain. Jadi kalau anak-anak saling tolong menolong dengan temannya atau dengan orang lain, maka beban berat akan terasa ringan. Coba anak-anak kalau pernah melihat orang menggotong rumah rame-rame, apa kuat digotong dengan beberapa orang saja? Nah, butuh beberapa orang banyak, atau tolong menolong yang lain banyak sekali ya. Selanjutnya menunjukkan kebersamaan. Jadi kalau anak-anak pulang sekolah misalnya pakai sepeda, nah ada sepeda temannya rusak, nah ditolong, itu menunjukkan kebersamaan juga. Berikutnya adalah mempererat tali persaudaraan. Yang keempat adalah memperbanyak teman. Jadi anak-anak kalau sering menolong, tolong menolong atau sering menolong teman yang lain, maka orang akan senang dan banyak teman. Kalau malas menolong, orang juga malas menolong kita dan malas berteman juga. Dan yang terakhir yaitu mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, orang yang suka menolong akan mudah juga mendapat pertolongan. Jadi kalau anak-anak sering menolong, insya Allah dapat pertolongan, mudah mendapat pertolongan, baik itu pertolongan dari Allah maupun pertolongan dari manusia.
Demikianlah materi kita pada hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf, kepada Allah Bapak mohon ampun. Bapak akhiri, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.